Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia dan nikmatnya pada kita semua, terutama pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di kajian ini, di kajian online Majelis Cinta tentu saja pada hari ini Sabtu, bertepatan dengan tanggal 2 November 2024. Tentu saja salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, sahabat yang dirahmati Allah, hari ini sesuai dengan yang kita sudah informasikan, tema kajian kita adalah The Power of Syukur. Mengapa harus The Power of Syukur? Ya, karena memang ternyata syukur dan ungkapan rasa syukur itu sangat dahsyat, memiliki energi yang luar biasa, dan jelas sangat berkaitan dengan diri kita maksud saya, dan kehidupan kita, dan apa yang nanti bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita esok hari maupun nanti pada hari kemudian. Nah, bagaimana melihat syukur ini dan bagaimana bisa kita meningkatkan kualitas diri kita dengan cara bersyukur, sehingga sebagaimana janji Allah bahwa apabila kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya ada peringatan Allah sebagaimana tadi saya bacakan di surah Ibrahim ayat 7 bahwa apabila manusia lupa bersyukur maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Dah kita sudah tahu itu, tetapi kupasan lebih jauhnya tentu saja akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Iwan? Alhamdulillah, Pak Kiai. Selalu senang bertemu Pak Kiai dan bisa mengaji lagi. Saya sangat terkesan dengan apa yang pernah saya dengar terkait dengan tulisan Pak Kiai khususnya mengenai The Power of Syukur. Tapi supaya saya tidak mendahului, karena memang saya belum tahu banyak juga, maka kami mohon perkenan Pak Kiai untuk memulai kajian ini mengenai The Power of Syukur. Ditunggu oleh jamaah Majelis Cinta Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tidak ada yang kebetulan. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian berkumpul dalam satu majelis yang diinisiasi oleh Kang Iwan dan juga kawan-kawan di Majelis Cinta. Allah telah mentakdirkan kita pagi hari ini, kita akan berbicara tentang satu hal yang menurut saya menjadi kunci ya, sukses ataukah tidaknya hidup kita di dunia dan di akhirat. Seperti yang Kang Iwan dan kawan-kawan di Majelis Cinta tugaskan kepada saya, pagi hari ini kita akan coba menggali satu buku kebetulan yang ada di tangan saya sekarang. Bukunya judulnya The Power of Syukur. Buku ini saya tulis pertama kali tahun 2014.
Jadi 2 tahun setelah buku pertama di Indonesia yang saya tulis, yaitu The Power of Ka'bah. Yang 2 seri kemarin sudah kita lalui buku The Power of Ka'bah. Nah, buku The Power of Syukur ini memuat 24 capture yang di dalamnya sebenarnya isi dari tausiah 1 bulan penuh di bulan Ramadan di cabang kita di Riau pada waktu itu, di satu radio di Pekanbaru. Kemudian tantangan awalnya adalah kalaulah memang Mekah dan Ka'bah itu akan menjadikan orang yang datang ke sana menjadi orang yang kaya, kaya di dunia dan akhirat masuk surga, how to-nya, caranya seperti apa? Ternyata Allah dan Rasul-Nya begitu powerful mengatakan, kenapa orang yang ke Ka'bah, ke Mekah itu pulangnya menjadi kaya? Subhanallah, saya terinspirasi dari hadis ini, dan memang hadis ini menjadi menjadi trigger untuk betul-betul kita menjalani apa sebenarnya yang Allah dan Rasul sampaikan secara tersirat ataupun secara tersurat. Ternyata orang yang pulang dari Ka'bah, dari Mekah menjadi kaya karena selama di sana itu diarahkan, dididik, dipaksa untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka buku ini adalah kelanjutan dari buku The Power of Ka'bah, dan buku ini seolah-olah buku how to-nya ataupun bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Dan memang keberlanjutan dari buku The Power of Ka'bah, The Power of Syukur ini banyak terinspirasi dari tanah Mekah. Buku The Power of Syukur ini saya padukan ataupun saya arahkan ataupun juga saya posisikan sebagai narasi besar mengisi keberadaan kita di Tanah Suci. Nah, judulnya saya kasih membangkitkan dahsyatnya energi syukur dalam jiwa setiap insan. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ada satu narasi di dalam surat Al-A'raf 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la'aq'udannahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dalam surat Al-A'raf 16-17 ini Allah menggambarkan tengah berdialog dengan musuh kita, yaitu iblis. Iblis itu mengajukan satu proposal kepada Allah. Kalau dilihat dari beberapa ayat dan beberapa ayat lainnya, iblis kan menggambarkan begini, Rabbi angzirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, aku punya permintaan karena engkau telah menghancurkan aku, angzirni ila yaumin yub'atsun. Aku ini jangan dimatikanlah sampai hari akhir, sampai kiamat. Apa jawaban Allah? Fa innaka minal mungdharin. Engkau silahkan tidak mati. Ini dalil bahwa iblis itu tidak mati. Yang mati itu setan. Setan itu bisa dimatikan. Karena iblis itu tidak meninggal, tidak mati sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari akhir. Nah, iblis itu minta itu. Kemudian yang kedua, aku akan perdayakan anak Adam. Laqudanna. Kalau kata santri, ini kata-kata yang sangat-sangat dahsyat. Menggunakan nun taukid sakilah. Laqudanna. Berarti ini betul-betul sumpah. Laqudannahu. Nah, siratal mustaqim. Yang akan dihantam itu adalah kalimat garis bawahi dulu, siratal mustaqim. Yaitu, kalau menurut versi kita, jalan yang lurus. Jadi yang akan dihantam oleh iblis itu adalah jalan manusia yang lurus. Nah, bocorannya dari ayat ini adalah kalimat terakhir. Allah menggambarkan wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, aku akan perdayakan anak Adam, aku akan perdayakan mereka, aku akan datangi kiri, kanan, atas, bawah, semua kehidupan mereka.
keluarganya, psikologinya, emosinya, pekerjaannya, kebertetanggaannya, ataupun juga karirnya, semuanya la'aq'udannahum. Aku akan perdayakan mereka. Setting goalnya, akhirnya apa? Nah, ini yang paling mahal sebenarnya, yang paling luar biasa. Allah mengatakan, Allah ngasih bocoran, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan melihat mereka, ya Allah, setelah aku perdayakan itu tidak pandai bersyukur. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, berarti dari narasi surat Al-A'raf 16-17 ini kita tahu bocoran dari Allah bahwa musuh utama kita, setan, itu akan menggiring kita dan menjadikan kita orang yang tidak bersyukur. Jadi satu-satunya yang akan diperdayakan oleh setan, yang akan menghancurkan seluruh kehidupan kita adalah kita dininabobokan dengan narasi mereka. Intinya apa? Kita tidak pandai bersyukur. Nah, sebegitu apa dahsyatnya gerakan iblis itu sampai dia minta kepada Allah agar dia tidak mati sampai hari akhir agar melihat. Jadi iblis yang mengganggu Nabi Adam itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Sebegitu effort yang dikeluarkan oleh iblis dan minta kepada Allah, tujuannya satu apa? Aku akan jadikan mereka anak Adam dari seluruh kehidupannya, intinya tuh tidak pandai bersyukur. Subhanallah. Maka ini satu-satunya yang akan dihantam oleh iblis, oleh setan dari seluruh penjurunya. Intinya adalah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, tidak pandai bersyukur. Nah, kalau biasa saya narasikan, ibu dan bapak, apapun yang terjadi, meskipun kita berada di depan Ka'bah, meskipun kita seperti apa, yang diganggukan oleh setan adalah kita berada di depan Ka'bah itu tidak menjadi orang yang pandai bersyukur. Dalam kehidupan kita keseharian pun sama intinya. Kita marah, kita mengeluh, kita sakit hati, kita menyalahkan orang. Intinya satu apa? Ketidakmampuan kita untuk bersyukur. Seluruh hidup kita, ibu dan bapak, yang intinya adalah ketidakmampuan kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kajian pagi hari ini saya ingin mengambil capture pertama ataupun bagian pertama saya tuliskan dalam subjudulnya di sini adalah subjudulnya syukur adalah sebuah energi. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, mari kita yakini bahwa syukur ini adalah sesuatu hal yang untouchable, tidak bisa disentuh, tidak bisa digambarkan, tidak bisa, bahkan tidak bisa dipelajari. Dan ini sebuah energi. Maksudnya tidak bisa dipelajari itu tidak ada kisi-kisi yang memang sudah jelas. Cuma kita ngambil dari intisari-intisari yang Allah dan Rasulnya gambarkan saja. Artinya bahwa kekuatan syukur itu adalah sesuatu hal yang kasat mata, tidak terlihat. Maka saya silakan dengan sebuah energi. Tapi energi itu ada. Dan energi itu harus kita tata. Dan energi itu harus kita berdayakan, harus kita persiapkan. Samalah kayak energi listrik. Energi listrik kita lihat nggak bisa kita lihat, tapi ada. Buktinya apa? Lampu menjadi terang, kemudian diolah menjadi sebuah pergerakan, kemudian jadi segala lah. Ada energi itu, tapi kita tidak bisa lihat. Dan kalau dicabut, kalau tidak terkonek, maka tidak ada energi itu. Nah, dahsyatnya syukur ini, kalaupun manusianya ada, fisiknya ada, tapi ketika tercerabut dari silknya, dari kabelnya, maka tidak akan bergerak, tidak akan ada. Dan ini yang berbahaya. Jasadnya ada, toolsnya ada, tapi energinya terputus, energinya tidak mengalir, energinya tidak terperdayakan, energinya tidak termanage, energinya tidak teratur, energinya tidak terperhatikan. Dan ini yang berbahaya, dan ini kehidupan kebanyakan manusia. Dan digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Orang-orang yang memiliki energi itu sangat sedikit. Bahkan dalam sebuah cerita, Sayyidina Umar itu pernah berdoa begini, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah, jadikan aku dari orang yang kecil. Ditegur oleh sahabat-sahabat, Umar, kok begitu? Kata
Umar, ya saya berdoa begitu karena mengikuti arahan Rasul. Rasul mengatakan orang-orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Dan saya ingin masuk dalam orang-orang yang dikategorikan sedikit itu. Jadi ketidakmampuan kita manusia untuk melawan setan, melawan iblis, jadilah qalilan min ibadiyas syakur. Orang-orang yang pandai bersyukur itu sangat sangat sedikit, kata Allah dan Rasulnya. Ibu bapak, mudah-mudahan kita ini termasuk bagian dari orang-orang yang ingin menata diri, ingin memunculkan sebuah energi dalam diri kita, yang energi itu ditutup, energi itu ditahan oleh makhluk Allah. Maka pantas kalau Rasulullah menggambarkan, bahkan Allah pun menggambarkan bahwa musuh utama kita adalah setan. Kenapa? Karena setan mengurung, karena setan memblok kemampuan energi syukur kita. Ini yang paling dahsyat. Salah satunya trik-triknya seperti apa nanti kita akan bisa coba gali lagi. Nah, Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kita semakin yakin bahwa syukur itu adalah bisa dikatakan satu software, sesuatu yang tidak kita lihat tapi ada, bukan hardware, dan itu harus selalu senantiasa kita bangkitkan, itu harus senantiasa kita stimulus untuk bisa kita perdayakan dan bisa kita terbangkitkan. Nah, energi kesyukuran ini sebelum ada dalam fenomena kehidupan kita ternyata sudah diperdayakan oleh setan. Berarti pun kita harus belajar bagaimana cara setan menahan kesyukuran kita. Nah, ini nanti di pertemuan berikutnya ada tentang bagaimana setan mengungkung, menutup kemampuan syukur kita. Salah satunya hadis menggambarkan narasi yang dibangun oleh setan itu ketika kita menghadapi satu masalah. Narasinya begini, laukana fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Logika kita diarahkan oleh setan iblis, karena setan iblis itu kan masuk di dalam fimajrodam, kata Rasul, di dalam aliran darah, dan dalam aliran darah itu kan mempengaruhi seluruh tubuh kita, kefikiran kita, keperasaan kita, termasuk ke fisik kita. Jadi yang dihantam oleh iblis, oleh setan itu adalah semua kekuatan kita, kekuatan spiritualitas kita, artinya kekuatan kecerdasan spiritual kita, kecerdasan emosional kita, dan juga kecerdasan fisik kita. Itu semua dihantam. Maka betul kalau hidup kita ini adalah berperang. Perang dengan siapa? Perang dengan setan. Setan berperangnya dengan apa? Setan menarasikan agar kita tidak bersyukur. Nah, salah satu triknya Ibu dan Bapak, dalam hadis digambarkan, lau kana fa'altu kada wa kada, la kana kada wa kada. Kalau seandainya kita ini ataupun juga terjadi begini, mesti akan begini. Mesti tidak akan begini. Nah, hati-hati. Logika kadang-kadang datang kepada kita, iya ya, coba saya waktu itu nggak begini, maka nggak begini. Coba waktu itu saya tehnya begini, mesti akan begini. Ibu bapak yakin ketika logika kita masuk dalam suasana seperti itu masuk dalam narasi setan. Laukana fa'altu kada wa kada, lakana kada wa kada. Kenapa? Karena kalau kita masuk dalam narasi tersebut, kita tidak akan ridho. Kita tidak akan bersyukur dengan kondisi yang ada. Coba ya, saya kalau waktu itu tidak keluar dari pekerjaan saya, mungkin saya akan begini-begini. Nah, terlintas saja kepikiran begitu. Hati-hati, cepat berta'awud, cepat bergerak, cepat ambil wudhu, cepat sholat. Itu tandanya kita tengah diganggu oleh setan. Bahwa narasi yang dimasukkan dalam memori bawah sadar kita, dalam pikiran kita, seandainya, maka kita akan begitu. Maka kita akan menjadi orang yang taias, akan menjadi orang yang putus asa, akan menjadi orang yang merasa, aduh, saya itu tidak bisa mengungguli kehidupan, saya itu tidak bisa bersaing, saya itu tidak bisa menjalani dengan baik. Nah, laukana fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Maka
Bagaimana caranya agar kita tidak masuk dalam jeratan narasi itu? Salah satunya adalah ridho. Ridho dengan apapun yang terjadi, sesuatu yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, kita harus ridho bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Dua hal yang harus kita masukkan dalam hal pensikapan hidup kita itu. Pertama adalah marah, kita akan mengeluh, kita akan sakit hati, kita akan menyalahkan orang. Itu kan 4 indikator orang yang tidak bersyukur. Kalau kita marah, apapun, bimutlaqil kalimat, kalimatnya la taghdab, ya kan? Marah, apapun yang terjadi, kalau kita marah, itu tandanya kita tidak bersabar, tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu tidak pernah marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu contohnya. Kemudian tidak pernah mengeluh. Apapun yang terjadi nggak pernah dikeluhkan. Kenapa? Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, cara berpikir kita adalah kita menerima. Ya sudah terjadi, nggak bakal bisa dirubah. Kalau belum terjadi, baru dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau belum terjadi, kita upaya maksimal sehingga apa yang kita inginkan, narasi kita sesuai dengan kenyataan. Itu kalau belum terjadi. Tapi cek sudah terjadi, kita tinggal ya menerima. Nah, Ibu dan Bapak, kemampuan menerima itu harus ada perasaan yang disebut dengan ridho. Maka ada hadis Rasulullah, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dakhala jannah. Kalau kita ridho dengan apa yang terjadi, Allah sebagai Tuhan kita, Rob, kalimat Allah sebagai Rob itu kan Allah yang mengatur. Artinya seluruh aturan hidup kita, A to Z-nya, per detiknya, per second-nya, kita yakin Allah yang mengatur. Walaupun kita ingin, saya tuh ingin sekarang itu ke Jakarta. Tapi kok kenapa ya langsung berhenti di Kerawang karena macet misalkan. Sudah terjadi, itu keinginan Allah. Walaupun keinginan kita, saya harusnya jam sekian harus di Jakarta. Ketika terjadi, ya sudah terjadi, kita tinggal ridho. Jadi bayangkan, tidak akan ada marah. Tidak bakal menyalahkan orang. Tidak bakal sakit hati. Kenapa? Karena kita ridho dengan sesuatu hal yang terjadi bahwa ini adalah skenario dari Allah. Yang kedua, Ibu dan Bapak, ketika proses penerimaan keriduan itu, selain kita yakin ini adalah aturan, skenario dari Allah, Rabb, dan kita ridho, yang keduanya adalah kita yakin ini yang terbaik dari Allah. Kalau kita yakin sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik, selesai. Makin kita tidak akan marah, makin kita tidak akan mengeluh, makin kita tidak akan menyalahkan orang, makin kita tidak akan sakit hati. Senang saja. Kenapa? Karena kita yakin ini yang terbaik dari Allah. Meskipun terkadang bukan yang kita inginkan. Nah, ini nanti ceritanya banyak, dalilnya ada dalam surat Al-Kahfi, ayat 64 kalau nggak salah, sampai 82. Panjang sekali, itu ceritanya siapa? Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Nabi Musa kan orangnya protesan terus. Allah menggambarkan, ketemulah dengan Nabi Nabi Khidir. Nabi Khidir itu orang yang paling pintar, kata Allah. Nabi Musa terus berusaha. 3 hal. Pertama, yang diprotes oleh Nabi Musa itu kan, yang perahunya dilubangin, kemudian ada anak kecil dimatikan, kemudian gerbang. Nabi Musa protes. Kata Nabi Khidir, perjanjiannya kan tidak boleh protes. Kenapa? Ini yang sudah dikasih tahu oleh Allah, bahwa ini yang terbaik. Setelah digambarkan, Musa, karena 3 kali engkau tidak bisa sukses, tidak bisa berhasil, nih aku kasih tahu. Ini yang dilubangin sampah nih, bla 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 bla. Setelah itu dikasih tahu sama Khidir itu, mana? Mendingan A atau B? Tadi A, ente protes. Kata Nabi Musa, iya, mending begitu ya. Yang kedua, yang ketiga, sampai. Setelah dikasih tahu alasannya, oh iya, ternyata. Kata Nabi Khidir, ini yang terbaik dari Allah. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, dalam keseharian kita selalu protes, kita selalu tidak nyaman, kita menyalahkan orang, kita marah. Kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa ini yang terbaik dari Allah, bahwa ini adalah skenario dari Allah. Kalau terjadi, sudah tidak akan lagi bisa marah. Betapa energi syukur itu harus dijaga.
dengan berusaha ataupun kemampuan kita untuk menjadi orang yang ridho dan juga yakin bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita bisa meloloskan energi itu, maka energi itu akan menyeruak dalam sekujur tubuh kita. Karena itu sebuah energi masuk di setiap hembusan nafas kita, masuk dalam setiap molekul-molekul darah kita. Jadi energi kesyukuran itu menyertai apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di dalam diri kita. Dari hal-hal terkecil, kita pasrahkan, ya Allah, diriku ini bukan hanya fisik saja, tapi adalah energi. Nah, Ibu dan Bapak, nyambung mungkin dengan satu subjudul dalam buku The Power of Kaabah itu saya ambil satu subjudul tentang energi kuantum, fisika kuantum. Jadi kita ini apalagi kalau mempelajari energi seperti ini, kita harus berpikir bahwa di dalam logika eksak pun itu sekarang sudah muncul cara berpikir yang tidak kasat mata, dengan dibagi dua, ada fisika Newton, ada fisika kuantum. Nah, fisika kuantum itu berbicara tentang energi, dan nyambung nanti dengan bahasan kita. Jadi kita berbicara masalah energi, dan energi itu bisa dikatakan, kalau kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, itu adalah berbentuk hal yang gaib. Kan tidak kita lihat, tidak kita bisa kita sentuh. Dari sesuatu hal yang gaib itu yang harus kita yakini di dalam Islam. Islam itu karakter utamanya adalah mempercayai hal yang gaib. Jadi hal yang gaib itu bukan setan, malaikat, ataupun itu saja. Tapi kalau menurut saya, subconscious mind, alam bawah sadar, yang sebegitu luar biasa besarnya, itu pun adalah alam yang harus kita kuasai, yang disebut dengan alam, sebagian dari pemaknaan alam gaib. Nah, syukur ini adalah sebuah energi yang harus kita pastikan ini ada, dilandingkan dalam pensikapan kita yang ridho, kemudian kita yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun umur kita, siapapun kita, dimanapun kita hidup, bersama siapapun kita hidup, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan menyerahkan diri, kita tidak akan menyalahkan orang, kita tidak akan bla 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 bla. Intinya apa? Syukur, senyum, bahagia, dan nyaman. Begitu Islam menjaga satu hal yang disebut dengan suasana yang positif. Jadi positive thinking, positive feeling, positive action, itu pun memang diajarin salah satunya dalam energi kesyukuran. Ibu dan Bapak, ketika kita bisa meraup energi, meraup kemampuan untuk menjaga energi itu, itulah inti dan kenikmatan hidup. Apapun yang terjadi, dengan siapapun kita hidup, dengan apapun kita berkomunikasi, kalau energi itu sudah kita jaga, maka energi itu akan menjadi sebuah biang kenikmatan. Tapi kalaupun kita tidak yakini energi itu ada dalam diri kita dan menyeruak dalam tubuh kita, maka kita akan kebablasan dan kita akan oleng, Ibu dan Bapak. Kita akan, kayaknya nih keindahan, kebahagiaan, kekayaan itu kayaknya ada di Jakarta. Sementara kita hidup misalkan di Bandung, udah kita lari ke Jakarta. Tidak begitu. Di Bandung bisa, di Jakarta bisa, dimanapun ada. Bahwa yang penting kita yakin ada energi dalam diri dan tubuh kita, bagaimana kita mengolahnya, maka kita punya apresiasi yang sangat-sangat positif. Kemudian itu kan yang menjadi daya tarik. Nah, ini poin yang kedua. Setelah energi yang sudah kita yakini bahwa energi itu ada dalam diri kita, maka energi ini kita harus bisa olah. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Kalau dalam pendekatan ilmu tasawuf yang juga pernah kemarin kita sampaikan, kalaulah ketika kita ada proses takhalli, berusaha untuk membersihkan diri, berusaha untuk betul-betul menyadarkan diri, masuklah ke proses yang kedua yang disebut dengan tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli itu menenangkan, menyamankan, menikmatkan. Helwah itu indah. Jadi mengindahkan. Jadi hidup kita itu harus selalu dan senantiasa indah. Stop kita berpikir,
orang lain, kakak saya, adik saya, tetangga saya itu lebih beruntung ya ketimbang saya karena mereka punya gaji 100 juta, saya cuman 20 juta misalkan. Stop itu semuanya. Kenapa? Itu bukan kehidupan. Itu hanya biasnya saja. Yang harus kita yakini dalam diri dan jiwa kita bahwa semuanya kita ketika kita berusaha untuk menjernihkan, kemudian melihat dengan energi bahwa dalam diri kita ada kesyukuran, kemudian itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita indahkan, dan itu yang harus kita nikmatkan. Nah, nyambung Ibu dan Bapak, ketika surat Al-A'raf tadi, ayatnya kan begini, qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim. Kalimatnya siratal mustaqim. Nah, karena Allah tahu yang akan dihantam oleh setan itu adalah kalimat siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah kehidupan keseharian yang memang diperdayakan oleh mereka. Allah tahu bagaimana caranya, maka Allah kasih formula. Formulanya apa? Setiap hari 17 kali kita berdoa kepada Allah dengan siratal mustaqim. Yaitu ketika kita baca Fatihah. Kalimatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, guide us to the straight way. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Ibu bapak mohon maaf. Siratal mustaqim itu ketika kita membacanya dalam sholat, jangan berpikir, tahu siratal mustaqim itu adalah rambut dibagi 7, kemudian kita berjalan di dalamnya, di atasnya. Seperti itu. Itu bukan Ibu dan Bapak. Itu siratal mustaqim yang lama kapan kita tidak. Yang lebih real adalah kita harus memahami bahwa siratal mustaqim itu adalah sesuai dengan teksnya, siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu mana? Siratal ladzina an'amta. Kalimat an'amta kita garis bawahi ini. Ini pelajaran penting dan bahkan 60 bahkan 70% buku ini adalah dari kalimat siratal mustaqim ini. Nah, an'amta. An'amta itu Ibu dan Bapak diartikan Allah beri nikmat. Padahal an'amta itu alangkah sangat baiknya, lebih tepatnya kalau an'amta itu diartikan engkau nikmatkan. Kalau dalam ilmu sorof itu ada sulasi mujarod, ada sulasi mazid. Kalau an'amta itu sama dengan akroma, wazan af'ala, sulasi mazid bab pertama. Seperti misalkan dalam bahasa Arab itu ada mujarod, ada mazid. Kalau dalam bahasa Arab 3 huruf, kaf, ro, mim, karoma, artinya mulia. Masukkan ke wazan af'ala, jadi akroma. Tadinya karoma mulia, masukkan ke akroma, jadi memuliakan. Jadi kalau dimasukkan ke wazan af'ala itu ada imbuhan me'annya dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau na'ima, nun, ain, mim itu nikmat, masukkan ke wazan an'ama, af'ala jadi an'ama, jadi apa? Menikmatkan. Jadi saya lebih cenderung kalimat menterjemahkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus tuh yang mana? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang engkau nikmatkan. Beda Ibu dan Bapak menerjemahkan Allah beri nikmat dengan Allah nikmatkan. Nah, ini istilahnya cara untuk menguatkan tadi ya dalam proses tahalinya kesyukuran. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang engkau nikmatkan. Ibu bapak, beda antara Allah beri nikmat dengan Allah nikmatkan. Kalau Allah beri nikmat, asumsi kita, Allah kasih kita uang 2 koper. Ada orang datang ke rumahnya Pak Iwan, kemudian tok Pak Iwan host di majelis cinta, iya betul. Pak Iwan, ini ada uang 1 koper, pas dibuka 3 miliar. Itu kalau kita bahasakan Allah beri nikmat kepada Pak Iwan. Tapi kalau Allah nikmatkan Ibu dan Bapak, uangnya yang diterima oleh Pak Iwan tidak harus 3 miliar, tidak harus 1 koper. Uangnya 1000 perak pun, kalau Allah berikan dalam proses pemberian 1000 itu, dengan kemampuan kita untuk menikmatkan, itu yang disebut dengan siratal mustaqim. Yang kita minta kepada Allah, yang kita meminta kepada Allah itu adalah, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa menikmatkan. Jadi kemampuan untuk menikmatkan adalah seluruh yang kita rasakan disertai dengan kemampuan untuk menikmatkannya. Alhamdulillah ya Allah, bisa menikmatkan. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan, tidak menghardik, tidak pun sakit hati. Dia berusaha untuk fokus kepada
menikmatkan. Maka dari Siratal Mustaqim ini, kalau kita ketika mengkaji the power of syukur, ada satu jingle atau satu tagline yang sangat-sangat populer dalam the power of syukur itu apa? Udah dinikmatkan. Jadi ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita harus sudah mulai masuk untuk memperkuat the power of syukur, energi kesyukuran ini adalah dengan kemampuan untuk menikmatkan. Apapun yang terjadi, kemampuan kita ataupun juga keyakinan kita, etos kita, bagaimana kita bisa menikmatkan. Menikmatkan itu adalah kemampuan yang Allah turunkan, given dari Allah kepada setiap manusia, termasuk kita. Dan Siratal Mustaqim itu yang dimaknai dengan Siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yaitu jalan yang Engkau bimbing aku untuk menikmatkan apapun yang ada. Sehingga aku tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang, tidak sakit hati, tidak marah. Bahwa ini yang terbaik dari Engkau. Kita bisa menikmatkannya, subhanallah. Indah, ibu dan bapak, kalau Allah berikan kemampuan kepada diri kita, energi untuk bisa menikmatkan apapun yang ada. Dan ini merupakan sebuah hidayah yang sangat-sangat dalam, yang sangat-sangat mahal, yang sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang selalu bisa tersenyum, selalu bisa menikmatkan, tidak malah sebaliknya, tidak malah mengeluh, tidak malah menyalahkan orang. Karena teori saya begini ini nggak benar, langsung begini terus saja. Orang yang kebanyakan teori, kalau tidak disadari dengan tidak dibarengi dengan kemampuan Siratal Mustaqim ini, akan kebablasan. Terus akan menyalahkan orang, terus akan mengkritisi, terus akan hidupnya tidak ada nyaman. Dan itu yang disebut dengan energi negatif. Jadi energi negatif itu keluarnya dari mindset. Maka kalau energinya sudah negatif, miskin, tidak nyaman, dia akan miskin. Maka benar kalau kata-kata Bang Haji Roma, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu mempertahankan keluhannya. Setiap hari bangun tidur, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak mampu, aduh, terus saja. Tidak akan bisanya. Tapi orang kaya berpikir, bagaimana omset saya ini bisa berkembang, bagaimana ini ide-ide saya ini bisa luncur, bagaimana terus berpikirnya tentang kaya, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Inilah yang kemudian kalau oleh Rhonda Byrne diistilahkan dengan teori baru dalam The Secret-nya itu the law of attraction. Hukum tarik-menarik. Jadi orang akan menarik sesuatu itu dengan mempositifkan dirinya. Subhanallah. Teori ibu dan bapak, teori the law of attraction itu baru dipopulerkan oleh Rhonda Byrne dengan film dokumenternya itu The Secret ya. Itu tahun 2000-an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah mengajari kepada kita tentang the law of attraction, bahwa apapun yang terjadi kita harus bisa nikmatkan saja. Kenapa? Kita mempertahankan energi positif. Kita berupaya semaksimal mungkin agar kita betul-betul merasakan bahwa seluruh yang kita yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik dari Allah. Bahwa ini adalah sesuatu hal yang dahsyat dari Allah. Bukannya, aduh saya mah di kelas B, orang lain di kelas A. Enggak begitu berpikirnya. Kita berada di kelas B ini adalah yang terbaik dari Allah. Bukan karena kemampuan, bukan karena apapun. Semuanya yang terjadi adalah dari Allah. Maka setiap hari kita 17 kali diafirmasi doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Siratal ladzina an'amta, yaitu ya jalan yang engkau nikmatkan. Jadi ibu dan bapak, energi yang bisa kita gali, yang bisa kita arahkan dalam diri dan kehidupan kita, yaitu energi kesyukuran, itu adalah kemampuan kita diantaranya untuk pagi hari ini mudah-mudahan bisa menguatkan kemampuan untuk menikmatkannya. Apapun yang terjadi, dinikmatkan. Kalau para peserta manasik kolbu mungkin sudah biasa dengar analogi ini. Kita harus punya banyak gambaran pendekatan seperti analogi ini. Ibu dan bapak pulang ke rumah ataupun di rumah, di tetangga ibu dan bapak ada tetangga
anggota majelis cinta ini, misalkan ada tetangga kita yang baru, dia non muslim, kemudian ngasih hadiah kepada kita. Pas dibuka, tok tok tok, assalamualaikum ibu, saya mau ngasih hadiah kepada ibu. Pas dibuka, mohon maaf, itu isinya tai kambing ataupun tai kerbau. Tetangga ibu yang baru itu, bahasa Jawanya apa, ngenyek ya, itu ngaledek gitu kan, ngasih hadiah kepada ibu, isinya tai sapi, tai muding. Kalau ibu belum belajar the power of syukur, ibu sebagai tokoh masyarakat, bapak sebagai tokoh masyarakat, dikasih hadiah oleh tetangga yang baru, udah gitu tidak sama dengan keyakinan dengan kita, kemudian dia melecehkan kita dengan ngasih tai muni, kira-kira apa yang terjadi? Marah. Kenapa? Karena ibu merasa, bapak merasa, saya ini harus dihargai. Saya sebagai RT, saya sebagai RW, saya sebagai tokoh, kemudian tetangga saya malah ngenyek ke saya, malah nyinyir ke saya, malah memberikan sesuatu hal yang seolah-olah ya kita tidak berharga. Kenapa? Karena belum ngaji the power of syukur. Tapi kalau udah ngaji the power of syukur dengan kalimat dinikmatan, apapun yang terjadi, tok tok tok, Pak, ini hadiah dari saya, pasti bukanlah yang bisa dinikmatkan. Langsung saya cari dan terketemu oleh ibu. Oh, tetangga saya yang baru ini tahu kalau saya butuh pupuk untuk nanam cabai di napot. Selesai, tinggal ambil itu tai munding, bilang terima kasih ya. Kemudian bawa, kemudian tumpahin di pot, jadi pupuk nanam cabai. Selesai. Tapi kalau pola yang pertama, apa yang terjadi? Marah. Tidak menutup kemungkinan terjadi perkelahian. Wah, marah kemana-mana. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya seluruh kehidupan kita intinya adalah dalam Shiratal Mustaqim itu. Kemampuan kita untuk menikmatkan. Jadi menikmatkan apapun yang ada, sudah terjadi, mari kita nikmatkan. Kemampuan untuk menikmatkan itulah, ini yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang engkau mampukan aku ya Allah untuk menikmatkan seluruh yang ada. Jadi kemampuan untuk menikmatkan ini. Kita punya anak kecil, masih lucu-lucu. Ujung-ujung ada motor, jebret, ketabrak anak kita. Sudah terjadi. Bagaimana? Marah? Nggak usah. Kenapa? Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, kita tinggal menerimanya. Alhamdulillah, anak saya ketabrak, cuman lecet saja. Nggak lecet, patah misalkan. Alhamdulillah patah, tidak meninggal. Sampai pun meninggal, alhamdulillah meninggal, tidak cedera seumur hidup. Selesai. Semua masalah kita, tidak ada yang bisa kita keluhkan. Tidak ada orang yang membuat kita kecewa. Dan kalaupun ibu dan bapak kita melakukan dan terjadi sesuatu, kita bisa melihatnya dengan jernih. Kita ditampar oleh orang, pak gitu kan. Jangan lihat orangnya, kita lihat Allahnya. Allah sedang meminjam orang tersebut untuk memberikan cabaran kepada kita, apakah kita bisa bersabar dan bersyukur atau tidak. Allahu Akbar. Indahnya hidup ini, Bun Bapak, kalau Allah berikan kemampuan kita untuk bisa menikmatkan. Dan itulah adalah energi. Dan yang ketiga, yang terakhir, poinnya adalah how to. Lalu bagaimana agar saya bisa menikmatkan? Lalu bagaimana agar saya bisa masuk dalam Shiratal Mustaqim itu? Nah, formulanya adalah, poin yang ketiganya adalah, Ibu Bapak, Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi trigger, menjadi penguatan juga bagi kita. Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam hadisnya digambarkan sampai Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah ya Mu'adz, aku cinta kepada engkau. Apakah engkau ingin bahagia dunia akhirat, ingin kaya raya? Iya. Kata Rasulullah, bacalah doa ini inda duburi kulli sholat. Baca doa ini inda duburi kulli sholat, di akhir setiap sholat. Para ulama bersilang pendapat, inda duburi kulli sholat, akhir sholat itu apakah ba'da salam wala qabla salam. Dua-duanya boleh, mau sebelum salam, mau setelah salam, yang penting setelah sholat dibaca. Doanya apa? Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya. Jadi 3 hal yang Rasulullah wanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal, ya Allah, kuatkan aku untuk selalu ingat kepada Engkau, kuatkan aku untuk selalu aku bisa bersyukur, kuatkan aku untuk aku selalu bisa beribadah dengan baik. Nah itu doanya. Maka ibu bapak, salah satu oleh-oleh kita, upayakan setiap setelah sholat, nanti sholat duhur, asar, maghrib, kemudian Aisyah dan subuh juga besok, jangan lupa doa ini. Jangan sampai terlewatkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustaz, saya mah sering baca doa itu. Oke, sekarang ibu dan bapak suka berdoa dan sudah baca. Permasalahannya, ibu bapak hafal tahu nggak artinya? Nah, ini kadang-kadang banyak masalah. Banyak di antara kita ibu bapak banyak berdoa pakai bahasa Arab lama, tapi ketika ditanya tahu nggak apa? Nggak tahu. Doa itu kan minta kepada Allah. Bagaimana kita meminta kalau kita tidak tahu artinya? Maka salah satunya adalah harus kita kuatkan. Allahumma ya Allah, a'inni, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah, ala dzikrika, selalu ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan kuatkan aku agar aku bisa bersyukur. Jadi ibu dan bapak, hadis ini menggambarkan bahwa syukur itu bukan product knowledge. Syukur itu adalah given, hidayah, pemberian dari Allah. Maka kata Rasul, minta kepada Allah. Jadi bukan harus ikuti teori ataupun ikutin pelatihan syukur, ikutin kajian tentang syukur, tidak. Yang harus kita minta adalah, ya Allah, kuatkan aku, karena itu pemberian dari Allah. Kalau Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mensyukuri, selesai sudah. Jadi kata Rasul, mintalah kepada Allah inda duburi kulli sholat, di akhir setiap sholat. Maka ibu dan bapak, sekali lagi saya sampaikan, karena syukur ini tadi berbuat sebuah energi, maka caranya adalah minta kepada Allah agar kita dikuatkan. Ya Allah, kuatkan aku agar aku bisa bersyukur. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah agar aku bisa menikmatkan apapun yang ada. Dan itu bacaan yang kita lakukan ketika kita salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur, orang yang Engkau nikmatkan, orang yang Engkau berikan kemampuan untuk menikmatkan apapun yang ada. Jadi kalaupun sudah terjadi, aku selalu bisa menikmatkan, nikmat semuanya, tidak jadi masalah. Walaupun rumah aku terbilas longsor, nikmat ya Allah. Kenapa? Aku masih diberikan nyawa hidup, masih bisa bertobat, masih bisa beribadah. Tidak ada sesuatu hal yang membuat kita hancur. Kenapa? Karena Allah berikan energi dalam diri dan jiwa kita, kemampuan untuk menikmatkan. Ibu bapak, itulah 3 poin besar yang kita kaji pada pagi hari ini dengan the power of syukur. Mudah-mudahan ibu dan bapak, kemampuan kita untuk lebih meyakini bahwa energi ini syukur ini adalah sebuah energi, kemudian harus kita berupaya untuk menikmatkannya dengan effort kita, dengan bekerja kita luar biasa, mengeluarkan effort yang luar biasa, dan berperang kita dengan setan itu untuk bisa menikmatkannya. Dan terakhir kita minta kepada Allah agar Allah pun segera jadikan kita orang-orang yang diantara orang-orang yang Allah nikmatkan untuk semua hidup kita. Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmatkan apapun yang ada. Kalau Allah sudah berikan kemampuan untuk menikmatkan apapun yang ada, subhanallah. Ini keindahan hidup kita, Ibu Bapak. Dimanapun kita hidup, dengan siapapun kita bersama, kita akan terasa nikmat sekali. Ibu dan Bapak dan juga Kang Iwan, ini mungkin pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kang Iwan, dan silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan ataupun diskusi dan dialog. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, dahsyat sekali Pak Kiai. Betapa bersyukur itu adalah sebuah energi. Jadi energi itu sesungguhnya ada dan pasti ada, walaupun tidak terlihat. Dan luar biasa karena pada saat yang sama energi itu bisa tanda kutip digunakan, dimanfaatkan untuk memberikan kebaikan-kebaikan, nilai tambah. Justru itu akan menyelamatkan
manusia, tidak gampang marah, tidak menyalahkan orang lain, tidak hal-hal negatif lainnya. Tetapi dia harus di-maintain juga dari waktu ke waktu. Luar biasa. Pak Kiai, sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya dari jamaah kita, ibu Siap. bapak sahabat-sahabat, saya kira yang ikut menyimak kajian ini banyak sekali, Pak Kiai. Tetapi mungkin pada pagi hari ini, seperti beberapa hari yang lalu, Pak Assalamualaikum. Kiai, ini Izin ada yang mau bertanya. bertanya. Iya, Silakan Ibu, silakan langsung pada Pak Kiai, Ibu. iya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan. Mohon maaf nggak bisa on cam ini. Iya, Siap, mau Bapak. detailkan sih Ustadz gitu kan. Ya, Insya siap. Allah tadi kajiannya alhamdulillah banyak memberikan manfaat dan juga memberikan semangat ya untuk kita selalu berikhtiar mencari ridho Allah tadi dalam arti mensyukuri, menikmatkan gitu ya Ustadz. Nah, yang pengen saya tanyakan, terkadang kita itu kan insya Allah dalam arti atau dalam ranah misalnya mendapatkan diri ujian lah atau segala macam kejadian sudah bisa nih gitu ya, maksudnya dalam arti tidak marah, bisa menerima. Nah, tapi berikutnya bagaimana proses gitu ya Ustadz untuk mendapatkan yang positifnya tadi gitu Ustadz. Terkadang perlu waktu lama, ada apa di balik ini, kok Allah memberikan ini. Nah, prosesnya itu bagaimana Ustadz? Maksudnya agar kita bisa gitu ya mendapatkan rahmat Allah tadi. Ini loh kamu saya beri ini tuh karena begini. Nah, itu Ustadz. Terima Siap. kasih. Ya. Baik, terima kasih. Langsung Pak Iwan ya. Silakan. Oh, tadi Ustadz, Pak Kiai, Ibu yang bertanya tadi kalau boleh tahu dari mana ya Ibu ya? Mohon izin. Dari Ciputat. Oke. Oh, Ciputat. Oh, Ibu iya, siapa? silakan. Bu Arin. Baik. Ibu Arin dari Ciputat, terima kasih. Mangga Pak Kiai, silakan. Baik, terima kasih Ibu Arin dari Ciputat. Ini menginspirasi kita semua juga. Ketika kita berusaha untuk menikmatkan, kemudian kita menunggu-nunggu apa ya, itu mungkin dalam bahasa lain hikmah ya. Apa ya hikmahnya sehingga saya itu berusaha untuk berupaya maksimal menikmatkan, kemudian yang kita akan yang akan kita dapatkan. Bu Arin, bahwa kita harus yakin kapabilitas ataupun juga tools yang harus kita persiapkan juga diantaranya adalah pemahaman tentang problematika, tentang masalah. Dan ini Bu Arin ada formulanya dalam surat Al-Insyirah. Dalam surat Al-Insyirah itu kan Allah menggambarkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Bu Arin ini. Nah, titik tekannya adalah dalam ayat surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusran. Itu diulang dua kali, diafirmasikan fa inna ma'al usri yusran, kemudian inna ma'al usri yusran. Nah, timbul pertanyaan kenapa nih harus dua kali? Nah, salah satunya adalah menjawab pertanyaan Pak Ibu Arin tadi. Nah, Ibu dan juga Bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita harus yakin ketika kita punya masalah nih, ada masalah, Allah mengantarkan fa inna ma'al usri yusron. Artinya kan sesungguhnya bersama dengan kesusahan, yusron, ada kemudahan. Ibu bapak, mohon maaf, banyak orang yang salah menarasikannya begini. Ibu bapak, nggak apa-apa sekarang kita bermasalah, tunggu saja sebentar lagi kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Sakit sekarang kemudian baru bersenang-senang. Tidak, Ibu dan Bapak. Ayat ini mengatakan, menggambarkan kepada kita, bukan kita bersusah-susah dulu sekarang, kemudian nanti akan dapat kebaikan. Tidak. Allah menjamin, kalimatnya ma'a. Ma'a itu bersama. Itu yang kemudian disilakan dengan ma'iyah. Jadi Bu Arin, ketika kita dapat masalah, kita harus yakin bersamaan dengan masalah itu ada kemudahan. Ma'iyah bersama. Jadi tidak tenanglah, Allah Maha Adil, Allah kasih masalah, setelah itu pasti Allah akan kasih kemudahan. Tidak begitu narasinya. Narasinya adalah inna.
Inna itu kan haraf apa taukid, penguatan. Inna ma'al usri, bersama kesusahan, yusron, ada kemudahan. Jadi ketika Allah kasih tantangan kepada kita, sebenarnya pada hal yang sama Allah kasih kemudahan. Jadi pikiran ma'iyah ini yang harus kita munculkan. Ya Allah, kok aku susah sekali dalam masalah ini ya. Yakin Ibu dan Bapak, di sini Ibu bermasalah, tapi dalam sisi lain kita punya banyak kemudahan. Kita punya banyak kegampangan. Ya Allah, saya tuh kan naikin omset itu susahnya minta ampun. Kemarin omset saya cuma 200 juta, sekarang pengen jadi 300 juta. Kok susahnya minta ampun? Kenapa ya? Ibu dan Bapak, ketika kita berusaha menaikkan omset dan itu susah, coba kita pikir orang lain Ibu dan Bapak yang omsetnya naik, tapi kadang anaknya tidak mudah kita arahkan. Anaknya masuk dalam kondisi narkoba, anaknya masih dalam tidak bisa gitu, dan itu merupakan kesusahan. Artinya banyak kemudahan lain ketika kita mendapatkan masalah di sini, kemudahan Allah pasti kasih. Jadi kita melihat bukan hanya dari satu case saja, bahwa kehidupan kita ini kan yang equilibrium ya, yang menyeluruh. Kemudahan, kesusahan di sini, kita yakin Allah kasih kemudahan yang lainnya. Kenapa? Karena yakin inna ma'al usri, bersamaan. Maka orang Islam yang baik ketika dapat masalah, dia tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena yakin ada masalah, ada kebaikan. Bahkan bersyukur, alhamdulillah saya ada masalah, berarti Allah kasih kemudahan. Itu yang paling baik. Nah, kalimatnya adalah ma'iyah, ma'a, bersama-sama. Bersama dengan itu, dengan kesusahan itu, ma'al usri yusron, ada kemudahan. Kemudian yang kedua, Ibu Arin, diulangi oleh Allah, inna ma'al usri yusron. Nah, beberapa para ulama menggambarkan dengan pendekatan linguistik, dengan pendekatan kebahasaan. Dalam bahasa Arab itu, Ibu, ada istilah ma'rifat, ada istilah nakiroh. Ini bahasa ya, bukan ilmu kalam. Kalau ma'rifat dalam ilmu kalam beda lagi. Ada nakiroh, ada ma'rifat. Kalimat yang nakiroh itu jamak, banyak. Sementara yang ma'rifat itu sangat kecil. Nah, Ibu dan Bapak, tandanya yang nakiroh itu tidak ada alif lam, al gitu kan. Ini pendekatan kebahasaan. Misalkan al baitu itu berarti bait rumah tertentu karena ada alif lamnya. Kalau baitun itu banyak rumah. Nah, coba lihat, subhanallah, dahsyatnya Al-Qur'an. Fa inna ma'al usri, al usri itu kesusahan. Pakai alif lam enggak, Bu? Pakai al usri. Kemudian yusronnya pakai alif lam enggak? Jadi menggunakan alif lam dan enggaknya ini berefek bahwa berarti yang pakai alif lam itu ma'rifat, terbatas. Kalau yang enggak pakai alif lam itu nakiroh, yusron, berarti banyak. Berarti pemikiran kita, Ibu dan Bapak, harus yakin bahwa dalam satu masalah Allah kasih banyak kemudahan. Satu dikasih banyak. Nah, ini yang harus kita syukurin. Artinya Allah kasih satu masalah, banyak kemudahan yang Allah berikan. Jadi ini memang yang berbentuk ataupun juga sebuah mindset ataupun juga penguatan pada kita ketika kita ada masalah. Inna ma'al usri yusran. Dengan satu kemudahan, satu kesusahan, Allah yakin berikan kemudahan yang banyak. Nah, itu Ibu mungkin pemahaman ataupun juga gambarannya bagaimana setelah kita berusaha menikmatkan. Dan memang kita harus sebelum menikmatkan pun dibangun sebuah keyakinan itu, bahwa yakin bersama dengan satu masalah itu Allah kasih formula kemudahan. Dan yang kedua, bersama satu masalah itu Allah kasih banyak kemudahan. Berarti Ibu Arin, bahwa tugas kita adalah mencari apa yang bisa kita nikmatkan itu. Ya Allah, iya ya, ya Allah. Itu yang kemudian disebut dengan tadabbur. Itu yang disebut dengan badlul judi, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencari hal-hal yang bisa kita nikmati. Dan memang mohon maaf, itu adalah perang kita. Perang dengan setan. Jadi hidup kita itu di situ, Ibu. Bagaimana kita mencari dalam kondisi yang sakit sekali, bagaimana saya bisa menikmatkan. Itu yang luar biasa. Maka kata Rasulullah, ini perang yang sebenarnya.
Perang itu ketika perang Badar yang begitu luar biasa, bahasa Sundanya mah rongkah gitu ya. Kata Rasul, ingat, 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 perang yang terbesar itu bukan ini. Perang yang terbesar adalah berhadapan dengan diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mendamaikan diri kita? Bagaimana kita bisa memerangi sengatan iblis dalam kehidupan kita yang bikin kita tidak nyaman, bikin kita mengeluh, bikin kita marah, bikin kita sakit hati, bikin kita logikanya diamburadulkan seperti itu. Kita berperang dengan itu. Jadi jihad yang luar biasa itu adalah jihad mencari kemampuan untuk menikmatkan itu, dicari hal-hal yang bisa dinikmatkan. Nah, salah satu gambarannya dalam beberapa narasi Al-Quran juga banyak, Ibu, contoh-contohnya. Salah satunya misalkan begini, menurut logika kita, orang yang di penjara itu kan kena masalah ataupun juga tidak nyaman lah. Lihat dalam surat Yusuf. Surat Yusuf menggambarkan as-sijnu ahabbu ilayya. Nabi Yusuf ketika dalam satu kondisi, kata Nabi Yusuf, penjara itu bagi saya lebih indah ketimbang saya di luar kehidupannya penuh dengan masalah, keglamoran, kemudian juga kemaksiatan. Jadi kemampuan untuk menikmatkan itu yang memang harus kita munculkan. Jadi walaupun walaupun penjara, dia akan terasa nikmat. Artinya Ibu Bapak, mohon maaf, ketika pun kita tersandung masalah nih, mohon maaf, naudzubillah, kalaupun kita harus masuk penjara, penjara itu menjadi hal yang nikmat bagi kita. Sama seperti Nabi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya. Saya masuk dalam sel, saya masuk dalam penjara, ahabbu ilayya, lebih baik bagi saya. Akhirnya ketika kita hiruk pikuk, kita menjadi pejabat, kita menjadi menteri, sudah terjadi sekarang, kita ketahuan, kita terposisikan menjadi orang yang korupsi, ngambil uang, bla 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 bla. Sudah terjadi, tinggal dinikmatkan. Ya Allah, mungkin ini masuk penjara saya lebih indah, lebih nikmat ketimbang saya di luar. Di dalam mungkin saya bisa menghafal Quran, di dalam mungkin saya bisa menundukkan ketakaburan kita. Saya lebih bisa takarrub dekat kepada Allah. Jadi jangan ditakutin. Boleh jadi kita tidak jadi menteri, jadi pesakitan misalkan, itu ahabbu ilayya, itu gambaran Nabi Yusuf. Jadi semua yang terjadi itu ahabbu ilayya, lebih nikmat bagi saya. Jadi dimanapun Nabi Yusuf menjadi raja, bisa menjadi orang yang difitnah, bisa menjadi orang yang dimasukkan ke penjara juga nikmat saja. Jadi hidup ini adalah hanya sebatas panggung sandiwara. Yang menjadikan kenikmatannya adalah kemampuan syukur tadi. Dimanapun kita, mau di pasar, mau di kantor, mau di ladang, mau di terminal, mau di mana, yang penting kita mampu untuk menikmatkan. Jadi indah hidup kita. Dan itulah tanda kita ridho, kata Rasulullah tadi, man qala raditu billahi rabba dakhalal jannah. Kalau kita merasa ridho, masuk dalam keindahan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Ibu Airin semakin mulai tergambar, oh iya, ternyata yang harus kita persiapkan adalah keyakinan bahwa pasti Allah akan berikan banyak hal kebaikan itu, dan kebaikan itu kita cari untuk mendapatkan keindahan dan kenikmatan, dan memang tentunya miliunya ataupun juga circle-nya juga harus kita jaga. Jadi kemampuan untuk menikmatkan itu, kalau kita masuk dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, oh iya. Maka alhamdulillah dengan bismillah Pak Iwan dan kawan-kawan, Kang Atai, kemudian juga Kang Ule, merintis majelis cinta ini juga setiap pagi hadir. Mudah-mudahan kita membuat sebuah circle yang positif, dan terus kita bisa memancarkan, menjaga energi positif kita. Dan kalau energi positif kita sudah ada dalam diri kita, itu tadi kata Ronda Birna, law of attraction, semuanya akan datang. Dan itu kata-katanya betul kalau menurut saya ya, versi dia. Alam ini akan bersekongkol, kata Ronda Birna. Alam ini akan bersekongkol menjelmakan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir menikmatkan, nikmat, kenikmatan yang akan kita rasakan. Tapi kalau sebaliknya, orang lain salah, ini tuh begini, ini prosedurnya begini, bla 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 bla, wah, kita akan negatif terus, dan itu akan menggiring kita untuk miskin.
Maka jadilah kita menjadi orang-orang yang mampu menikmatkan, mampu mengindahkan sesuatu dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu mungkin Kang Iwan yang bisa saya sampaikan menyambung pertanyaan dari Ibu Pak Arin tadi ya. Terima kasih. Subhanallah, penjelasan uraian yang sangat komprehensif dari Pak Kiai tadi terhadap pertanyaan dari Ibu Arin dari Ciputat tadi. Luar biasa bahwa ternyata pendekatan atau approach ini luar biasa Pak Kiai, bahwa jangan pernah melihat secara negatif terhadap setiap cobaan atau masalah yang datang, karena sebagaimana tadi sudah dijelaskan di surah Insyirah bahwa setiap ada kesulitan pada saat yang sama Allah berikan banyak jalan keluar. Subhanallah, sambil menunggu kalau ada pertanyaan berikut Pak Kiai, mohon sesaat lagi, tapi mohon izin pada Pak Kiai, saya sekedar ingin mengingatkan ibu bapak, sahabat-sahabat jamaah Majelis Cinta, apabila ingin menyalurkan infak sedekahnya, silahkan bisa disalurkan ke rekening atas nama Yayasan Cinta Jalan Islami dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI 729-143-5607, sudah ada di layar juga. Terus akan disalurkan pada jalan atau cara yang semestinya. Kita lanjutkan Pak Kiai. Kalau sambil menunggu jemaah yang ingin bertanya, dari saya boleh nggak? Ini ada pertanyaan Pak. Subhanallah, langsung saja Pak bertanya pada guru kita. Silakan Bapak. Mohon nama dan dari mana kotanya asalnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tasik, Singapura, Singaparna. Oh, siap. Nama saya Awang Anwar. Saya mau bertanya, maaf Ustadz, pagi-pagi ini saya ada closing. Gini Ustadz, tadi kan dibicarakan masalah ridho itu ya. Jadi apapun yang terjadi kita mesti ridho gitu kan. Dan janji Allah kan itu kalau kita udah bisa ridho, udah bisa menikmatkan, apapun akan terasa nikmat gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah ngerasa ridho gitu kan dan ikhlas, terus langkah apa yang kita harus lakukan? Apakah boleh kalau kita misalkan berharap keajaiban atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita gitu kan, ataukah kita hanya menanti karena kita merasa yakin kita udah ridho pasti Allah kasih ganti gitu kan. Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Anwar. Langsung Pak Iwan, mohon maaf ya. Silakan Pak Kiai, silakan. Ini memang bagian dari tata cara kita mensikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang betul ketika tadi Pak Anwar udah sampai pada titik kemampuan untuk mensyukuri, menikmatkan, kemudian juga ridho dengan apapun yang terjadi. Dan hadis yang Rasulullah SAW gambarkan yang sempat tadi saya sebut begini, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula dakhalal jannah. Dia akan masuk dalam surga. Saya lebih percaya dengan pendapatnya Syekh Ali Syariati bahwa jannah itu, surga itu ada dua. Ada surga yang di dunia dan juga surga di akhirat nanti. Di akhirat nanti kan asumsi kita bersama. Nah, cuman kita jangan lupa bahwa di dunia pun ada jannah, ada surga. Maka kalau doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Nah, kita ini orang-orang Islam, orang-orang yang Islam itu maksudnya al-istislam, al-inqiyad, yang tumut, yang ngikutin narasi besar Al-Quran dan juga Al-Hadis, itu pasti masuk dalam surga, dalam sebuah kenikmatan. Nah, ketika kita mencari apa nih
hal-hal yang bisa kita dapatkan, pertama memang jawabannya juga sudah disampaikan oleh Pak Anwar tadi, bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu kasih sesuatu hal yang dahsyat dalam diri kita. Namun terkadang Allah tidak ataupun juga belum berikan kepada kita kemampuan untuk mengidrok bahwa Allah itu kasih banyak kemudahan. Kenapa? Karena memang sangat-sangat banyak sekali. Kalau kita bisa lihat misalkan, subhanallah, dengan jadinya kita seperti sekarang, kita ini ketika orang tua kita memadu cinta, suami istri, kemudian yang menjadi biang, yang akan menjadi kita ini, menjadi kita seperti sekarang, bungkelekan seperti sekia gitu kan, itu berapa? Coba kata para ahli, ribuan, Pak. Jadi kita ini bersaing untuk lahir ke dunia saja, itu bersaing dengan ribuan bahkan jutaan calon makhluk. Kemudian menembus satu batas, menembus satu seleksi, terus sampai dibuahi. Itu sebenarnya kita sudah mendapatkan sesuatu hal yang miracle, yang luar biasa. Maka lahirnya kita ke dunia itu sebenarnya kita sudah melakukan sebuah seleksi oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, itu yang pertama, artinya banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan, dan itu kadang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Karena kadang kita tidak tahu untuk mendapatkannya. Tapi yakin bahwa kehidupannya seperti itu. Kemudian ketika kita hidup, Allah itu kan maha segalanya. Kita ini hidup terbatas oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu kita cuma 24 jam, ruang kita ya sebuderen begini gitu kan. Nah, di luar itu banyak sekali. Salah satu misalkan yang tadi pendekatan fisika kuantum, energi. Hidup kita ini kan energi. Boleh jadi banyak hal sebenarnya, mohon maaf, kalau dilihat dari dunia dunia persilatan, dunia ruqyah misalkan, makhluk-makhluk yang ingin membuat kita mati sekarang itu luar biasa banyak sekali. Tapi kenapa kita tidak? Karena Allah kasih formula, Allah kasih bala tentara Allah untuk menjaga kita. Itu pun salah satu diantaranya. Artinya yang kita tidak lihat, kalau kita lihat bagaimana Allah menjaga hidup kita dari serangan jin, setan, iblis dari bangsa jin. Bangsa jin itu kan tidak kita lihat. Mereka itu luar biasa. Bahkan dalam hadis kan digambarkan, kalau saja seandainya dibuka cara pandang kita ataupun cara lihat kita tidak akan bisa makan. Kenapa? Karena ngerinya populasi mereka itu lebih besar. Nah, maka hal-hal yang gaib, hal-hal yang kita lihat itu pun harus kita gambarkan bahwa banyak kehidupan, banyak hal-hal yang Allah berikan kepada kita dan Allah tidak diam. Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk saja Allah mah tidak. Kenapa? Allah itu ngelihat kita, mencerong kita. Nah, cuman terkadang kita harus hati-hati, Pak Anwar. Kenapa? Karena itu tadi, setan itu akan berusaha menarasikan, kan kata Allah itu akan begini-begini, coba tungguin, bohong itu. Itu pasti akan begitu. Nunggu mana ya kemudahan, mana ya kebaikan, mana ya. Nah, kalau kita hanya berpikir di wilayah itu, kita terbatas. Maka kita harus bisa lepaskan itu semua, bahwa pengabdian kita, bahwa keridoan kita itu tidak hanya cash on hand. Nah, analogi ini Pak Wang Anwar bisa kita lihat dalam doa. Doa itu kan 4 kali. Kalau nggak salah kemarin sama Ustadz Mohaya pernah digambarkan juga pengajian waktu hari sebelum kemarin atau kemarin ya, saya lupa lagi mensikapinya. Ya, masalah doa itu kan pertama cash on hand. Ya Allah, saya pengen ruko, dikasih oleh Allah kita ruko. Atau yang kedua, ya Allah saya pengen ruko. Dikasihnya kita kemudahan dari celaka yang tadinya harusnya misalkan patah, cuman jadi condet sedikit misalkan. Kemudian yang ketiga, dihapuskan dosa-dosa. Kemudian yang keempat, ditabungkan untuk nanti di akhirat. Jadi ketika Allah mengatakan kalau engkau berdoa meminta kepadaku, aku akan berikan. Nah, diberikannya dalam empat hal tadi. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita.
kita biasanya berpikir hanya, ya Allah yang penting mas sekarang lah di dunia, gitu kan. Misalkan ya Allah yang penting saya butuh duit 1 juta lah sekarang, nanti di akhirat mah nggak apa-apa. Kadang-kadang logika kita, keterbatasan kita seperti itu. Padahal akhirat itu jauh lebih panjang, jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena logika kita, mohon maaf, logika kita yang dibangun setiap hari dengan materialistik itu tidak bisa mengcover kehidupan yang luas di dunia dan juga di akhirat. Karena kalau dikasih logika yang sama dengan logika kita, itu juga akan hancur. Kenapa? Karena berbeda-beda, orang-orang kan beda-beda mindsetnya. Maka ketika Allah menjawab doa kita, ketika Allah berikan the miracle hasil dari keriduan kita harus yakin Allah berikan. Cuman Allah memberikannya dengan cara Allah sendiri. Salah satu dalam gambaran bocoran dalam hadis tentang doa tadi seperti tadi, cash on hand kita dapatkan, artinya ketika kita minta 100 dikasih oleh Allah 100, itu sudah alhamdulillah. Sama alhamdulillahnya ketika kita tidak merasakan ada uang 100, tapi sebenarnya Allah sudah simpan 100 itu dalam nilai-nilai yang lain, dan bahkan nilai itu lebih besar. Nah, keyakinan inilah yang akan menambah ketauhidan kita. Jadi intinya adalah apa? Kepada ibadah kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita bertauhid, semakin kita badlul judi, kita merasuk semuanya, semakin kita akan menjadi orang yang betul-betul bergelimang di situ. Sama halnya dengan logika. Kalau kita tidak perhatikan di sini, maka akan terperhatikan di sana. Kalau kita tidak menyibukkan diri untuk mengabdi kepada Allah, maka kesibukan itu akan dimanfaatkan oleh setan. Itu sama hal dengan dalam pendekatan keluarga. Kalau ibu dan bapak tidak fokus untuk memikirkan istri, maka energi itu akan digunakan untuk memikirkan istri orang lain, ya kan? Salah satunya, energinya itu jangan dikasih siapa-siapakan, fokuskan aja untuk istri kita, maka tidak akan terganggukan. Sama dengan itu, kita fokus dengan Allah, maka tidak akan digunakan oleh setan untuk kita ribet. Nah, kalau fokus dengan Allah, optimis terus, kemudian energinya unlimited terus saja, dekatkan terus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kelanjutan Pak Anwar tadi dari keridhoan kita adalah masuk dalam circle yang besar tentang analogi ketauhidan. Artinya kembali kepada Allah, itulah yang diistilahkan dengan lillah, fillah, dan juga billah. Semuanya dalam kondisi satu kata, yaitu Allah. Semuanya, walaupun kita di pasar, yang kita lihat adalah Allah. Ketika kita di sawah, yang kita lihatnya adalah Allah. Ketika kita nyetir di lapangan, di jalan, di mana-mana pun, semuanya Allah. Fillah, karena di jalan Allah, lillah untuk Allah, billah juga untuk demi untuk Allah. Itu mungkin yang bisa saya komentari untuk pertanyaannya dari Pak Wang Anwar tadi. Mudah-mudahan bisa menambah kesemangatan kita untuk terus bisa ada dalam lingkup ketauhidan, lillah, fillah, dan juga billah. Terima kasih Pak Iwan, saya kembalikan lagi. Subhanallah, luar biasa. Pak Kiai, banyak sekali yang saya pribadi dapatkan setelah tadi sejak memulai uraian kupasan terkait dengan bagaimana sebaik kita senantiasa meningkatkan kesyukuran, supaya justru dengan itu segala hal yang kita inginkan justru akan semakin bertambah. Dan sesungguhnya dahsyat sekali perspektif baru. Syukur itu merupakan energi, dan justru manusia tanpa disadari sesungguhnya sangat tergantung pada itu, dan tergantung bagaimana kita, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, pintar-pintar manusia kita sebagai bagi orang Islam memberikan nilai lebih pada energi itu, mengelolanya, dan itu supaya bermanfaat bagi peningkatan tauhid kita sendiri, takwa dan iman. Satu lagi mungkin kalau masih ada pertanyaan dari ibu bapak jamaah sahabat, tidak ada. Kalau begitu waktu juga mungkin saya menjadi agenda Pak Kiai juga banyak. Kami mohonkan jamaah yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah,
Ibu bapak saudara, kita sama-sama berdoa. Tentu saja kami mohonkan kesediaan Pak Kiai untuk memimpin doa sekaligus muhasabah ini nanti sebelum kita akhiri pertemuan untuk pagi hari ini. Mohon perkenan Pak Kiai. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, mari kita gunakan majelis kita untuk mengetuk pintu langit. Mungkin di antara kebersamaan kita hari ini, Allah jadikan majelis, dan salah satu di antara kelebihan majelis adalah bisa digunakan untuk menembus pintu langit dengan cara berdoa. Mari kita beristighfar untuk minta ampunan atas segala khilaf-khilaf kita selama ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Alhamdulillah ya Hanan ya Manan. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kami kehadiratmu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kasih sayang, nikmat persaudaraan, nikmat thalabul ilmi, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami untuk bisa menikmatkan apapun yang ada. Ajari kami, arahkan kami, berikan kami kesemangatan untuk selalu dan senantiasa bisa menikmatkan seluruh yang terjadi, sehingga kami tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang, tidak sakit hati. Ya Allah, gantikan konsentrasi hidup kami untuk selalu bisa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kuatkan kemampuan kami untuk selalu bisa menikmatkan apapun yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk selalu bisa membacakan salawat kepadanya. Mampukan kami untuk meningkatkan cinta kami kepadanya, melebihi cinta pada diri kami dan keluarga kami. Mampukan kami untuk bisa mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang tidak pernah marah, Rasulullah yang senantiasa memancarkan cinta dan kasih sayang kepada siapapun yang bersama hidup dengannya. Ya Allah, jadikan kami orang yang mencontoh akhlaknya baginda Rasul. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum Engkau cabut nyawa kami, berikan kesempatan kami untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Betapa indahnya ketika kami merapat mendekat di makam Rasul dan kami mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah, betapa rindunya kami ingin berziarah, ingin berdoa di Raudah dekat makam Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang memberikan segalanya. Berikan kami rezeki ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami kekuasaan, berikan kami kesehatan. Sebelum Engkau cabut nyawa kami, Engkau sampaikan kami di tanah Madinah untuk berziarah, untuk mengambil banyak pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang bisa Engkau singgahkan di tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Allahumma inna azamna fi ziyarati baitikal haram fatahhir qulubana. Ya Allah, kami semua berazam ingin mendatangi tanah suci-Mu. Karena tanah suci bagi kami adalah titik balik kebaikan. Engkau hapuskan semua dosa-dosa kami, Engkau kabulkan semua permintaan kami, dan Engkau janjikan kami kelak masuk di dalam surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah Baitullah menjadi pengaping hidup kami, menjadi starting point kami untuk kebaikan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau mampukan kami untuk menikmatkan apapun yang ada. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Hilangkan kemampuan kami untuk melihat dan mengikuti dengan bersyukur. Ya Allah, kuatkan kami, lemahkan kekuatan setan dalam diri kami, setan yang masuk di dalam aliran darah kami. Ya Allah, Allahumma inna syaitana yajri fi dima'ina tahhirhum ma'ana. Ya Allah, kami yakin setan masuk di dalam diri kami, dalam darah daging kami. Mereka menguasai pikiran kami, mereka menguasai jasad kami. Ya Allah,
Tapi kami yakin Engkau yang Maha Rahman, yang Engkau Maha Rahim. Engkau yang akan memberikan formula bagi kami untuk melawan mereka. Salah satunya adalah Engkau kuatkan kami untuk bisa menikmatkan apapun yang ada. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa melawan lawan hidup kami, yaitu setan, iblis yang terkadang kami sangat-sangat susah untuk bisa mendeteksinya. Namun Engkau yang sangat-sangat mampu untuk bisa memberikan formula bagi kami. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Maka mudahkanlah ya Allah. Mudahkanlah ya Allah urusan pribadi kami, urusan bisnis kami, urusan keluarga kami, urusan bisnis kami, urusan kekuasaan, urusan segala dalam kehidupan kami mudahkan. Tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Engkau yang memudahkannya ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikian Pak Iwan, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, luar biasa sekali, sangat komprehensif. Dan saya sekali lagi secara pribadi saya yakin juga banyak jamaah kita yang mendapatkan banyak perspektif baru yang terkait dengan rasa syukur, bersyukur pada Allah dan bagaimana memaknai atau memahami, memaknai, menerjemahkan kalau bahasa awamnya beberapa teks dan lebih bersyukur lagi seperti tadi misalnya dari surah Al-Fatihah yaitu An'amta, bagaimana justru menikmatkan, luar biasa, dahsyat sekali karena memang energi yang Allah berikan pada manusia memang adalah energi yang dahsyat karena berasal dari Sang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Kiai sekali lagi. Insya Allah dengan Pak Kiai kita akan bersama-sama lagi jamaah yang kami memuliakan pada hari Sabtu yang akan datang, kan depan tentunya. Mohon perkenan Pak Kiai setiap hari Sabtu Pak Kiai. Dan sekali lagi atas nama, terima kasih Pak Kiai, jazakallah Pak Kiai atas nama Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Sekali lagi rasa terima kasih kami pada Pak Kiai Dr. Zainul Rafiq, Master Hukum, dan kita bertemu lagi dengan Pak Kiai minggu depan sekali lagi. Dan untuk Ibu, Bapak, sahabat yang ingin menyalurkan infak sedekah untuk mensupport pelaksanaan dan keberlanjutan kajian online Majelis Cinta, tentu saja Anda bisa menyalurkan infak sedekah Anda, Ibu Bapak sahabat, ke rekening BSI atas nama Yayasan Cinta Jalan Islam Islami maksud saya yang telah ada, dan tentu saja insya Allah infak sedekah Anda akan mendapatkan ganjaran sebesar sebagai balasan dari Allah untuk terus saja jalan kebaikan yang sedang kita ikhtiar bersama-sama ini. Yang terakhir dari saya, insya Allah esok hari kita akan lanjutkan kajian kita tentunya dengan pemateri yang lain, yaitu dengan Ustazah Lulung Mumtazah. Insya Allah sekali lagi besok hari Minggu tanggal 3 November kita jadwalnya adalah bersama Ustazah Lulung Mumtazah. Akhirnya dari saya sekali lagi atas kebersamaan Ibu Bapak sahabat-sahabat dalam episode Majelis Cinta hari ini. Terima kasih. Kita insya Allah berjumpa lagi esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan